Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik semesta yang menggenggam setiap urusan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan bagi jiwa-jiwa yang mencari kedamaian. Terima kasih panitia, tadi disampaikan terkait kesehatan mental ya. Dan untuk kesehatan mental ini cukup banyak permasalahan yang sering kita dengar terkait anak-anak muda sekarang. Maka saya memilih satu konsep tawakal 2.0 gitu ya. Konsep tawakal untuk mengatasi overthinking. Ini bahasanya anak-anak mahasiswa. Suara saya sudah cukup keras atau kurang keras? Sudah cukup ya? Iya, ini karena yang hadir banyak mahasiswa, saya panggilnya teman-teman aja biar saya muda ya. Ustadz Anam ya. Kalau Ustadz Anam ini saya adik. Ya, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, mari sejenak kita tarik nafas dalam. Di bulan Ramadan, di mana kita masih banyak aktivitas dengan tugas kuliah, praktikum, atau mungkin masih menyelesaikan skripsi, mengejar deadline skripsi, ada satu penyakit yang mungkin menyerang kita. Zaman saya kuliah dulu juga saya mengalami, tapi saya tidak tahu apa namanya. Ternyata namanya sekarang adalah overthinking. Apa itu? Yaitu ketika misalnya ketika kita terbangun di malam hari, kemudian kita merasa pikiran kita itu bahasa anak sekarang itu berisik gitu. Banyak yang terlintas di dalam pikiran kita. Kalau nanti lulus aku dapat kerja nggak ya? Gimana kalau nanti aku nggak selesai? Gimana kalau aku tidak seberhasil teman-temanku yang sudah lulus lebih dulu? Aku nanti dapat kerja nggak ya? Aku nganggur nggak nanti ya? Ada nggak yang seperti itu? Aku nanti kira-kira setelah lulus ini aku mau kemana ya? Gimana hidupku nanti? Gimana kalau misalkan aku nanti ternyata nggak dapat kerja gitu, atau tidak bisa sukses seperti teman-temanku? Nah, ini pikiran-pikiran yang sering kali datang di saat sendiri, mau tidur atau terbangun ketika tidur. Nah, ini adalah sering orang menyebutnya sebagai overthinking, berpikir yang terlalu jauh gitu ya. Nah, ada juga yang menyebut itu sebagai anxiety, kecemasan. Itu kalau levelnya sudah lebih tinggi lagi, dimana ketika kita hidup di era high speed information seperti sekarang, informasi bisa kita dapat hanya dari tangan kita, dari HP kita, dari genggaman tangan kita, gitu ya. Kita bisa melihat keberhasilan orang lain, ya kan?
dapat beasiswa ke luar negeri, dapat pekerjaan dan sebagainya, mungkin bisa menikah dengan pujaan hatinya gitu ya. Keberhasilan orang-orang yang seumuran di usia sekarang, apa pencapaianmu dan seterusnya gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah kecemasan bagi beberapa orang gitu ya. Kalau misalkan di masjid ini saya yakin tidak ada lah. Ya. Kalau jamaah Al-Hadid itu tangguh ini sebenarnya. Insya Allah ya, insya Allah. Maka itu bisa menyebabkan kita punya kecemasan gitu ya. Ada dua hal yang mungkin terjadi ketika terjadi kecemasan. Yang pertama, kita ikhtiar, ya, kita ikhtiar menggunakan akal kita atau kita bertafakur mencari solusi. How? Gimana ya caranya aku nanti bisa langsung kerja? Bagaimana caranya aku bisa lulus cepat? Tidak perlu bayar UKT lagi. Gimana caranya ya? Cari solusi. Itu yang berpikir aktif dan sehat, berupaya untuk ikhtiar. Tetapi ada juga yang sisi sebaliknya, yang overthinking tadi, sifatnya pasif dan toksik, malah mengajak teman-temannya, ngajak circle-nya gitu ya. Kamu nanti kemana nanti lulusnya? Nggak tahu loh, gimana sih gitu ya. Kamu nggak pengen begini dan sebagainya. Ada yang dikasih harapan-harapan, bukannya semangat malah jadi tidak semangat gitu. Ada yang sebaliknya, malah timbul al-waswasah. Al-waswasah itu bisikan keraguan. Aduh, gimana ya nanti itu. Gitu. Jadi ada beberapa ketika ada permasalahan, ada ketakutan, kecemasan, menimbulkan yang disebut dengan keraguan-raguan atau terkena bisikan setan. Tidak lagi berpikir pada orientasi pada masalah. Bagaimana caranya? How? Tapi berpikir why. Terlalu banyak berpikir why. Kenapa ya kemarin? Kenapa ya? Kenapa dan kenapa? Tidak banyak berpikir how. Tapi ada juga yang berpikir how tapi jalannya salah gitu ya. Karena mencari how-nya pakai referensi yang salah, yang instan, ya, tidak pakai ilmu. Nah, kita coba renungkan, ikhtiar dan overthinking itu seperti orang ketika mengayuh sepeda untuk mencapai sebuah tujuan, ya kan? Overthinking itu seperti mengayuh sepeda statis. Jadi dia dipacu sekencang mungkin, capek luar biasa, keringatnya bercucuran, tapi tidak kemana-mana. Dia hanya di situ saja, gitu ya, naik sepeda. Atau lari menggunakan treadmill, gitu ya. Larinya sampai 30 menit, tapi tidak kemana-mana. Itu seperti orang yang overthinking. Jadi dia berpikirnya, saya sudah lari setengah jam ini, seharusnya saya sudah nyampe berapa kilo, mungkin sekitar 15 kilo atau 10 kilo gitu ya. Tapi tidak kemana-mana, hanya di satu titik itu saja. Itulah yang disebut dengan overthinking gitu. Beda dengan orang yang memang betul-betul naik sepeda, ya, memacunya kencang, ikhtiar, dia semangat sampai mencapai tujuan, dia sudah berpindah ke tempat lain. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita sulit berhenti overthinking? Kenapa pemuda-pemuda kita, mahasiswa, adik-adik ini banyak yang sulit berhenti overthinking, khawatiran, kecemasan, ya. Itu Allah menyebutnya adalah penyakit tulul amal atau panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini disindir dalam surat Al-Hijr ayat 3, zarhum ya'kulu wa yatamata'u wa yulhimul amalu fasaufa ya'lamun. Bukankah mereka makan dan bersenang-senang
dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui. Jadi panjang angan-angan itu tidak boleh, berandai-andai itu tidak boleh. Andai begini, andai itu, pintu masuknya setan. Kalau banyak ada mahasiswa yang sakjane kudune gitu, sakjane kudune ini, itu berandai-andai. Ya. Kalau sudah berandai-andai, setan masuk, mempengaruhi keyakinan akan takdir, akan ketetapan dari Allah. Rasulullah pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari nomor 6417, pernah menggambar sebuah kotak di pasir, ya, dengan garis panjang yang keluar menembus kotak itu. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa kotak itu adalah ajal, ya, maut, dan garis yang keluar itu adalah angan-angan. Artinya ajal itu sudah jelas, batasnya ada, waktunya, tetapi angan-angan itu bisa keluar dari batasan itu. Ya. Jadi ketika kita overthinking, maka saat itu pikiran kita keluar dari kotak ajal kita, kotak ketetapan Allah itu. Kita mencemaskan sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang belum tentu terjadi, gitu ya. Dan kita tahu bahwa nafas kita pun kita belum tahu apakah masih ada besok pagi. Jadi bagi yang pernah panjang angan-angan, sebaiknya memikirkan kembali, ya, kebiasaan buruknya itu, ya. Nah, di bulan Ramadan ini tujuan puasa kita apa? La'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat terkenal, ya, dan saya yakin sudah banyak hafal. Jadi takwa, saya yakin definisi takwa sudah sering disampaikan. Takwa ini bukan sekedar takut pada siksa atau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan saja karena takut, tapi ada muraqabah. Muraqabah ini adalah kesadaran penuh bahwa Allah hadir di detik ini juga, gitu. Jadi kalau takut itu gandengannya adalah harap, ya. Takut pada siksa Allah, berharap pada ampunannya. Ini gandengannya. Ya, ini kalau mau gampangnya itu, ya. Takut itu gandengnya sama harap. Takut pada siksa Allah, berharap pada ampunan, ini gandengan. Hadirkan perasaan itu bersamaan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita takut pada siksa Allah, tapi kita berharap ampunannya. Kalau hanya takut saja tidak berharap, mungkin kita tidak terselamatkan, gitu, karena kita jadi overthinking tadi. Tetapi jika kita takut dan harap itu menjadi satu kesatuan, insya Allah kita bisa lebih baik kondisinya. Satu lagi yang gandengan adalah sabar dan syukur, ya. Bersabar atas ujian Allah, bersyukur atas ujian itu. Karena ketika kita diuji dan kita bersabar, Allah melipat gandakan nikmat yang kita dapatkan, yang kita terima. Jadi takut dan harap itu satu paket. Yang berikutnya adalah sabar dan syukur. Seringkali banyak yang melakukan maksiat, menganggap remeh, gitu ya. Kan nanti Ramadan dihapus dosa-dosanya. Ya, dia hanya berharap pada ampunan, tapi dia tidak takut dengan azabnya.
Jadi selain Maha Pengampun, Allah juga Maha keras siksanya. Ya. Itu dua mata pisau itu. Ya kan? Maha yang diingat hanya Maha Pengampun aja, nggak pernah mengingat yang Maha keras siksanya. Jadi dua paket ya. Takut pada siksanya karena Allah Maha keras siksanya, dan berharap pada ampunannya karena Allah Maha Pengampun. Ya, takut dan harap. Itu adalah satu paket. Nah, ketika di bulan Ramadan ini kita berupaya untuk mempunyai kesadaran penuh, punya rasa muraqabah bahwa Allah hadir di detik membersamai kita ketika Ramadan. Sebagaimana definisi ihsan dalam hadis Jibril, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis riwayat Muslim, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya Dia melihatmu. Ya. Jadi ketika kita sholat seakan-akan kita melihat Allah di depan kita, ada bersama kita di hadapan kita. Tetapi jika kita merasa tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Dia, Allah, melihat kita. Jadi ada perasaan diawasi, ya, muraqabah, gitu ya. Nah, jadi hubungan antara ketika seseorang itu melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita punya kesadaran penuh bahwa Allah bersama kita karena Allah, puasa kita itu untuk Allah. Allah sendiri yang langsung membalasnya. Maka puasa ini melatih kita untuk mindfulness, punya kesadaran penuh. Kita punya kesadaran penuh untuk tidak makan saat puasa, saat tidak ada yang tahu, saat sendirian, saat tidak ada orang di sekitar kita. Kita punya kesadaran penuh untuk berpuasa dari pikiran-pikiran yang tidak berguna. Ya. Dan di saat puasalah maka kita pada saatnya kita bisa fokus pada kewajiban untuk apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sehingga ketika bulan puasa, ketika di bulan Ramadan, ketika orang berpuasa, orang overthinking itu tidak lagi takut pada hari esok. Karena Allah sudah menjanjikan la'allakum tattaqun. Ya. Panduannya banyak, doanya banyak, sehingga kita dilatih untuk optimis dengan puasa kita. Kita dilatih untuk tidak takut selama kita memenuhi ketentuan dari Allah tentang berpuasa, sunnah-sunnah puasa, kewajiban, ibadah-ibadah yang harus dilakukan, dan seterusnya. Nah, hadirin jamaah tausiah iftar. Ini kalau ngabuburit ini bahasa Sunda yang menasional ya. Bahasa Malang apa? Harusnya jangan kalah itu ya. Ngabuburit ada. Yang nggak ngerti jadi ngerti. Ngabuburut ada yang bilang ngabuburut. Jadi kalau bahasa istilah iftar ya. Mungkin tahun depan Al-Hadid pakai istilah iftar itu mungkin lebih baik gitu ya. Memperkenalkan istilah-istilah Islam yang banyak yang tidak tahu gitu. Apa itu tawakal 2.0? Manajemen kecemasan. Nah, kalau kita mendengar kata tawakal yang sering kali dalam perbincangan, dalam dialog sehari-hari, itu sering diartikan sebagai sikap pasrah tanpa usaha. Ya tawakal lah gitu. Ya tawakal apa jari Mas? Apa jari sing dhuwur apa gitu ya. Enggak begitu jelas maksudnya apa gitu ya. Jadi itu seperti ucapan setelah gagal. Ya, jadi pasrah wis. Ya apa ujianmu, pasrah wis gitu. Setelah ujian selesai baru bilangnya pasrah gitu. Ya kan? Seakan-akan tidak ada usaha lagi.
sudah selesai. Ya apa ternyata tugasnya salah semua, ya wis lah, pasrah wis. Ternyata tugas kita nggak dianggap loh, ya wis lah, gitu ya. Ternyata acara kita itu tidak disetujui loh oleh fakultas, ya wis lah gitu. Oleh Pak Anam nggak setuju loh, ya sudahlah, pasrah gitu. Jadi ada sikap pasrah tanpa usaha yang seringkali disematkan pada kata tawakal gitu, pasrah. Padahal itu definisi yang jauh berbeda. Tawakal yang sebenarnya adalah sebuah upgrade mental, ya. Jadi kalau sebelumnya orang mengira itu adalah sebuah rencana cadangan, tetapi justru ketika tawakal ini adalah sistem operasi utama ketika kita mengalami kendala, mengalami kegagalan, seperti apa yang kita harapkan gitu. Ya. Tawakal ini, tawakal 2.0 atau ya tawakal yang sebenarnya, kita harus all out di wilayah proses. Tapi zuhud, tidak emosional di dalam menanggapi hasilnya. Ini adalah cara memutus rantai overthinking untuk memindahkan hasil kendali dari pundak kita yang lemah, tangan kita yang rapuh, genggaman tangan kita yang lemah, usaha yang terbatas kita, ke tangan Allah yang maha kuat. Jadi kita pindahkan kendali usaha kita itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua konsep tawakal 2.0 ini yang perlu kita renungkan. Kita pernah mendengar hadis riwayat Tirmizi, Iqilha wa tawakkal. Ikatlah untamu, baru kemudian bertawakallah. Ya kan? Jadi kalau misalkan ke masjid sandalnya disimpan dulu, ya. Ikatlah untamu, bertawakallah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2517. Kalau misalkan mahasiswa apa? Tali untanya. Belajar lebih keras, lebih giat, ikhtiar lebih maksimal. Ya. Ikhtiar itu bisa jadi komunikasi dengan dosen, dengan teman-temannya, cari sumber referensi yang terbaru dan seterusnya. Jadi belajar lebih keras. Itu mengikat talinya. Usaha kita untuk mencapai tujuan, ya. Menyalin, membaca jurnal dan seterusnya. Tapi ada aspek kedua yang seringkali dilupakan, yaitu lepaskan tali atau zuhud terhadap hasil ini, sebagaimana Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha, ini adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi setelah kita berusaha optimal, jangan lupa kita serahkan usaha keras kita itu, upaya-upaya yang kita lakukan itu kepada Allah. Jadi kalau hanya usaha keras saja tidak cukup, sudah macam-macam, ya, menghadapi ujian, upayanya sudah macam keras gitu ya, menghubungi kakak kelas, cari pinjaman catatan misalkan gitu ya, atau kemudian membuka-buka jurnal dan sebagainya. Tetapi ketika itu sudah terjadi, usaha itu sudah dilakukan, jangan lupa untuk menyerahkan segala upaya daya upaya kita itu kepada Allah dengan mengucap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita berhasil, itu bukan semata-mata karena usaha kita, karena kerja keras kita, karena kecerdasan kita, karena kepintaran kita, tetapi semata-mata karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Jadi
kita berusaha optimal, itu adalah tugas kita untuk berikhtiar. Setelah itu tahap kedua adalah menyerahkan segala daya dan kekuatan, segala upaya keras kita itu kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika kita mengucapkan itu, maka secara tidak langsung kita mengakui keterbatasan manusia, keterbatasan akal kita, keterbatasan usaha kita, upaya kita, ya, dan bersandar pada kekuatan Allah. Ketika ada permasalahan pribadi yang sulit untuk diselesaikan, kita berikhtiar, kita berkomunikasikan dengan orang-orang yang terkait, kita menyelesaikan satu persatu. Jangan lupa untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena segala sesuatu datangnya dari Allah, ya. Kita manusia diharapkan untuk selalu berpegang teguh pada ketetapan Allah. Ya, jadi coba mungkin kita perlu melakukan refleksi, ya. Ketika di malam hari, ketika mau tidur malam hari, jangan langsung tidur, ya. Jangan langsung tidur di malam hari. Ketika hari ini Anda semuanya ini mau tidur, sebelum tidur, setelah membaca doa dan sebagainya, renungkan sedikit gitu, ya. Apa ketakutan terbesar kalian saat ini? Apakah itu soal skripsi, tugas akhir, laporan penelitian, atau soal restu orang tua? Kok orang tua nggak ini ya, nggak paham ya? Aku pengen keinginan dan seperti ini dan sebagainya. Atau keinginan tentang masa depan, karir yang waduh nanti ini seperti apa dan seterusnya. Ada banyak ketakutan-ketakutan. Apabila ketakutan itu seperti sebuah beban yang berat, yang sulit untuk kita pindahkan, sulit kita cari solusinya, kita ikhtiarkan sulit. Kita sudah berusaha untuk mengkomunikasikan dan sebagainya, kita sudah berupaya untuk mencari pendapat orang lain misalkan, ya kan? Maka sudah saatnya kita serahkan langkah kedua tadi dengan menyerahkan semua ketakutan-ketakutan itu kepada Allah. Dan jangan lupa untuk selalu berikhtiar, berupaya maksimal, ya, mencari solusi apa yang bisa dilakukan sebaik-baiknya. Kalau kita terbiasa melakukan hal-hal baik, teruskan, ya kan? Seperti kita berbisik pada dalam hati kita kepada Allah, ya Allah, aku sudah mengikat untaku dengan kemampuanku yang terbatas. Permasalahan, ya, unta itu jadi permasalahan. Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, saya sudah ikhtiar dengan kemampuanku yang terbatas. Maka hari ini ya Allah, di bulan Ramadan ini, aku lepaskan tali itu kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu untuk menjaga tali itu sehingga kita bisa fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk terus berusaha, berikhtiar yang terbaik, ya kan? Jadi kita fokus pada ibadah kita, pada sujud kita, pada bakti pada orang tua kita. Ketika kita pulang nanti meninggalkan kampus tercinta ini, mungkin disitulah rahmat Allah akan turun yang tidak pernah kita duga-duga. Ingat, ketika seseorang bertakwa, dan takwa itu adalah tujuan Ramadan, ketika kita bertakwa, maka segala kesulitan,
itu tiba-tiba Allah datangkan kemudahan yang tidak disangka arahnya datangnya, ya, karena ketakwaan yang sudah kita lakukan. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Ini ada yang menyebutnya doa anti galau, ada yang juga menyebutnya doa untuk terhindar dari hutang, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ta'zi wal kasal wa a'udzubika minal a'zi wal kasal wa a'udzubika minal zubni wal bukhul wa a'udzubika min khalafati daini wal gharir rizal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih ada waktu untuk tanya jawab, ya. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami silakan. Ini pertanyaannya kalau bisa sesuai materi, ya. Karena ilmu saya yang terbatas juga. Kalau saya nggak bisa, saya kasihkan Ustadz Anam. Sepertinya lagi kusuk melihat jam, ya. Semoga tidak galau, tidak lagi overthinking gitu, ya. Gimana kalau nanti kehabisan nasi takjilnya, ya. Ya, jadi nggak ada. Saya yakin jamaah Al-Hadid tidak ada yang overthinking, ya. Insyaallah. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Saudara ini atas nasihat yang kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk saya tutup dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian pada hari ini, marilah kita berdoa agar kita tetap beroleh berkah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah ini doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk menjalani Ramadan tahun ini menjadi lebih baik, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Kami adalah makhluk yang lemah, kami makhluk yang terbatas. Kami punya keterbatasan di dalam berupaya dan bertindak. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Jalan yang menunjukkan kami, menguatkan kami untuk tetap berada di jalan-Mu, ya Rabbi. Ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah memberikan kami ilmu, memberikan kami kebaikan, menunjukkan kami hal-hal baik, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa aj'alni min ladunka sultanan nasir. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.